Aku Orang boleh pertama nanya, masa tunggal, boleh ya nanya? Allah. Ya Tuhan Yesus. Bang, Bisa Bang, ada oke. orang kayak gini, udah salah ngotot lagi. Apa yang ngotot, Bang? Yang ngotot Ulang. Kamu harus pintar nih. Bahasa Indonesia harus pintar. Biar saya ajarkan kau bahasa Indonesia. Lihat baik. Lihat. Kata ganti orang pertama tunggal itu saya. Kata ganti orang kedua tunggal itu kamu. Kata ganti orang ketiga tunggal itu dia. Nah, kalimat ini mengucapkan ketika melihat dia berarti menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Mereka menyembahnya. Nah, kata ganti orang ketiga tunggal ini siapa? Yesus. Jadi mereka melihat Yesus mendekat kepadanya mereka dan berkata, Yesus berkata apa nih? Kepadaku telah diberi kuasa, segala kuasa di surga dan bumi. Lihat ini perkataan Yesus apa nih? Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini Paulus yang ngomong atau Yesus yang ngomong? Ya kalau yang tertulis di sana, Yesus yang datang kepada Paulus. Saya tanya, ini Paulus yang ngomong atau Yesus yang ngomong? Yesus yang datang kepada Paulus. Nah, sekarang tadi kau bilang jadikanlah sebuah bangsa muridku, itu Paulus yang ngomong. Nah, ayat itu mengatakan yang ngomong itu adalah orang ketiga tunggal, yaitu Yesus, bukan Paulus. Iya. Yang mencatat siapa? Adalah saksi mata murid-muridnya, yaitu Rasul Matius atau Santo Matius, murid dari Yesus Kristus. Kamu dengar baik-baik dulu. Alkitab itu bukan gedebuk jatuh dari langit. Dengar. Alkitab itu bukan jatuh gedebuk dari langit. Alkitab itu ditulis berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dia dengar. Itulah Alkitab yang penulis menulis itu berdasarkan inspirasi dari Allah kepada para murid-muridnya, bahkan kepada para nabi. Namanya ilham dari Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani, Latin namanya inspiratio. Ya, inspiratio ini dipakai juga di dalam bidang kesehatan. Nah, kata inspiratio ini diartikan dalam bidang kesehatan artinya hembusan nafas. Jadi diartikan dalam konteks biblikal artinya hembusan nafas dari Sang Ilahi kepada para penulis. Gitu. Bang, melalui boleh apa ngomong yang aku? dia lihat dan apa yang dengar, ngerti nggak? Iya, aku boleh ngomong? Jadi yang ngomong itu Yesus atau Paulus? Paulus lagi. Yesus yang datang kepada Paulus. Astagfirullah, di situ bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Konteksnya kamu ngerti nggak orang ketiga tunggal tadi? Ya ilah, kan abang baca sendiri. Yesus datang kepada Paulus. Fahlam anahu la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi gini teman, kamu harus faham dulu, mengerti gramatikal bahasa Indonesia yang baik dan benar. Barulah kamu ngomong. Ini suaramu lebih gede daripada otakmu. Boleh bertanya, Bang? Sekali ya, Bang? Abang terus selesaikan dulu yang tadi. Kamu harus bertanggungjawabkan dulu omongan kamu. Yang ngomong Matius itu 24, Yesus atau Paulus? Matius 24, Abang berani baca nggak? Matius 24. Selesaikan dulu. Jangan loncat-loncat. Jangan loncat-loncat. Diam. Dengan saya, jangan loncat-loncat. Matius 24, perkataan Yesus ini, Bang. Kamu loncat-loncatlah kamu. Tidurlah kau di bawah main kelereng. Baru saya sadar, teman-teman. Memang benar, mereka sudah ditentukan untuk masuk neraka. Baru saya menyadari, teman-teman, kalau memang bahwa betul mereka semua sudah ditentukan untuk masuk neraka. Karena apa? Mereka sengaja menumpulkan otak mereka. Tuhan memberikan mereka akal budi untuk menajamkan akal budi itu. Tetapi akal budi itu ditumpulkan oleh mereka sendiri. Karena apa? Karena kehendak bebas mereka yang ingin sendiri menjadi bodoh. Ya, jadi saya bilang, Tuhan, saya berdoa seperti Rasul Paulus. Saya serahkan dia kepada iblis. Silakan iblis, ambil mereka. Karena apa? Menumpulkan otak mereka. Masa kata ganti orang ketiga tunggal dia bilang saya? Kalian dulu, kalian sekolah ke tidak dulu? Sekolah ke tidak dulu? Masa bahasa Indonesia lemah sekali?
kah tidak? Atau jangan-jangan kalian sekolah loncat-loncat? Sekolah, makanya saya bilang sekolah dulu. Ucup, si Ucup ya aja saya bilang, Ucup, sekolah lagi, Ucup. Iya, karena apa? Dia tahu yang dia omong itu salah, tapi ngotot. Maka saya bilang, makanya sayanya berdoa, ya Tuhan tolong sembuhkanlah mereka dari penyakit mereka. Gitu, ya agak berat itu teman-teman ya, agak berat ya. Adrian silakan. Bantu tap-tap layarnya teman-teman, tembuskan ke 500k teman-teman ya. Jangan lupa repost ulang like ini bagi yang belum repost teman-teman. Halo, selamat sore. Selamat sore. Kristen atau bukan Bang Hadran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alaikum besim Yesua Hamasya. Silakan. Boleh bertanya Bapak? Ini tanya Pak. Iya, iya, iya. Iya, betul Bang. Siapa yang disalib Pak? Silakan. Yesus disalib kehendak Tuhan apa kehendak Romawi? Kehendak Sang Bapa. Siapa itu Bapak? Allah dalam terang yang tak terang piri, segala terang yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, terang yang tak terhingga. Berarti Bapakmu iblis. Itu kesimpulannya. Kamu ngaco? Bang, dengar baik-baik ya. Yang iblis itu bang, kecuali yang ngajarin untuk ngabinin anak di bawah umur. Dengar dulu Pak, yang iblis itu ketika dia ngajarin untuk mantunya sendiri, anak mantunya sendiri dia kawinin. Dengar baik-baik Pak. Yang dengar dulu Pak, yang iblis itu ketika apa lagi Pak ya? Anak kecil dia kawinin, terus anak mantunya dia kawinin, terus bibi kandungnya sendiri Pak dia kawinin Pak. Yang iblis itu bang, dengar baik-baik. Yang iblis itu Pak, kecuali Pak, yang ngajarin apa Pak? Yang ngajarin pun yang mengatakan boleh berdusta, nah itu iblis. Sudah ngerti Pak? Bunuh diri, Bang. Bunuh diri itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Jangan ngomong itu bang. Nanti kamu kena pelanggaran bang. Kamu kan bilang Yesus disalib kehendak Tuhan, bilang bukan? Kehendak Sang Bapa. Jadi saya ada pertanyaan nih. Bunuh diri itu kehendak Tuhan apa kehendak iblis? Kalau kamu jangan ngomong itu bang, nanti kamu kena ban. Kenapa nggak ngerti bang? Dijawab dong bang. Kok SDM-nya rendah sekali ya Tuhan? SDM-nya rendah sekali ya Tuhan. Jangan ngomong kata-kata itu, dibilang ulang-ulang, nanti kena peringatan, nanti kena pelanggaran. Ngerti nggak gitu kan? Ini IQ-nya 0,1%. IQ-nya benar-benar 0,1 sekian-sekian persen. Berat teman-teman ya. Salam saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah mendengarkan debat seru antara RK dengan polemikus muslim yang datang sok-sok paham Alkitab dan sok-sok mengajari RK tentang ayat yang ditunjukkan oleh Bang RK dalam Matius 28. Bagaimana di situ Yesus mendekati mereka dan berkata, "Padaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu beritakanlah Injil dan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Lalu seorang pria muslim ini mengatakan bahwa perkataan itu adalah awalnya diberkata perkataan Paulus katanya. Dan setelah diterangkan berulang-ulang, lalu dia mengakui bahwa itu adalah perkataan Yesus. Tapi tidak cukup sampai di situ, dia berkata perkataan Yesus yang ditujukan kepada Paulus katanya. Padahal jelas-jelas kitab itu ditulis oleh Matius, ya. Tapi dia tidak paham.
akan hal tersebut. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah ada begitu banyak polemikus Muslim yang menyerang kekristenan, tapi tidak paham sebenarnya apa yang mereka tuduhkan itu. Aturannya mereka belajar terlebih dahulu, mengenal terlebih dahulu Alkitab, mengetahui terlebih dahulu isi Alkitab, sehingga mereka tidak blunder sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mereka. Ya, sama seperti seorang anak yang menuduh seseorang melakukan kesalahan, tetapi dia sendiri tidak tahu apa kesalahan anak itu. Nah, itu sama dengan pria Muslim yang baru saja kita tonton tadi. Dia menuduh, dia mempelintirkan ayat Alkitab kekristenan, tapi dia tidak paham tentang ayat Alkitab yang dipelintirkan itu. Nah, teman-teman, video yang saya bagikan ini biarlah kiranya saudara mengambil pelajaran-pelajaran penting dalam hidup saudara. Segala sesuatu yang baik simpan dalam hati saudara. Segala sesuatu yang buruk buang itu ke laut dan jadikan itu menjadi pembelajaran penting dalam kehidupan saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.